really turn to gold. He's the greatest of the great, get it straight, he's great. Claim fame cause his name is known in every state. His name is Shady, see him play, will make you say, God damn, that DJ made my day. Like the butcher, the baker, the candlestick maker. He's a maker, a breaker, and a title taker. Like a little old lady who lived in the shoe. If cuts were kids, he would be you. Not lying, y'all, he's the best I know. And if Kalian pernah kepikiran nggak kalau kipas angin di rumah kita itu merupakan salah satu contoh gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerakan suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Dalam gerak melingkar terdapat periode, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam melakukan satu putaran, sedangkan frekuensi yaitu jumlah putaran yang ditempuh dalam satu detik. Baling-baling kipas angin bergerak melintas pusat kipas dengan ujung baling-baling yang bergerak melingkar. Dalam fisika, gerak ini menghasilkan kecepatan yang disebut percepatan sentripetal. Rumus percepatan sentripetal yaitu A sama dengan V kuadrat per R, di mana V adalah kecepatan linier dan R adalah jari-jarinya. Semakin cepat berputar, maka semakin besar V-nya, sehingga percepatan sentripetal meningkat drastis. Karena V dikuadratkan ini yang bikin motor listrik kerja lebih keras dan konsumsi listrik naik. Sekarang kita lihat R-nya. Kalau bilangan-bilangannya panjang, maka R besar. Nah, untuk menghasilkan hembusan angin yang sama, nilai percepatan sentripetal yang dibutuhkan justru lebih kecil. Artinya, kipas dengan baling-baling lebih panjang bisa menghasilkan hembusan yang sama. Dengan kerja motor yang lebih ringan, jauh lebih efisien. Berdasarkan teori yang tadi, sekarang kita bandingkan dua buah kipas. Yang pertama, kipas dengan baling-baling yang kecil, sehingga jari-jarinya pun kecil. Yang kedua, kipas dengan baling-baling yang lebih panjang, sehingga jari-jarinya lebih besar. Nah, pada kipas dengan jari-jari yang kecil tadi, nyalakan dengan kecepatan maksimum. Berdasarkan rumus yang tadi, AC sama dengan V kuadrat per R, maka percepatan sentripetalnya besar, sehingga motor harus bekerja lebih keras. Sedangkan pada kipas dengan jari-jari yang besar, cukup nyalakan dengan kecepatannya sedang saja, hembusan anginnya hampir sama. Tapi percepatan sentripetalnya jauh lebih kecil karena jari-jarinya lebih besar tadi. Artinya, motor tidak perlu bekerja sekeras kipas jari-jari yang kecil tadi. Dan juga konsumsi dayanya bisa jauh lebih rendah. Oke, kita sudah lihat efisiensinya, tapi ada nggak resikonya kalau kita salah menggunakan kipas? Ada dong. Kalau kita paksa kipas berputar di kecepatan maksimum secara terus-menerus dengan kecepatan liniernya besar, percepatan sentripetalnya pun juga ikut besar. Artinya, gaya yang bekerja di motor dan baling-baling juga besar. Hal ini bisa mempercepat kausan motor, konsumsi listrik naik, dan baling-baling bisa bergetar berlebihan. Getaran berlebihan itu bahaya juga ya, apalagi kalau kipasnya tidak seimbang. Betul sekali. Kalau baling-baling tidak seimbang, getarannya makin parah dan bisa mengakibatkan kipasnya jatuh. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Tenang, ada 3 solusi praktis berbasis fisika yang bisa langsung diterapkan. Yang pertama adalah pilih kipas dengan baling-baling yang lebih panjang. Ingat, rumus percepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi R. Baling-baling yang panjang akan menghasilkan nilai R atau jari-jari yang lebih besar, sehingga
sehingga kipas akan menghasilkan aliran udara dengan lebih optimal, tapi dengan menggunakan daya yang lebih rendah. Yang kedua adalah gunakan kipas angin di kecepatan paling rendah atau menengah. Jangan gunakan di kecepatan maksimal, karena jika V atau kecepatan linearnya turun, maka percepatan sentripetalnya juga akan turun drastis, karena dalam rumusnya V dikuadratkan. Yang ketiga adalah pasang timer otomatis. Banyak orang merupakan hal kecil tapi penting ini. Jika kipas dibiarkan menyala 24 jam di ruangan kosong, konsumsinya akan tetap signifikan meskipun kipas hanya menggunakan daya sekitar 30-50 watt. Selain itu, pastikan baling-baling tetap bersih dan seimbang agar tidak bergetar, sehingga motor tidak bekerja dengan ekstra dan umur kipas menjadi lebih lama. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Gerak melingkar pada baling-baling kipas mengikuti rumus AC sama dengan V kuadrat per R. Baling-baling yang lebih panjang memiliki jari-jari yang besar dan bisa menghasilkan angin yang sama dengan percepatan sentripetal yang lebih kecil. Jadi, lebih efisien. Dan kebiasaan meninggalkan kipas menyala di ruangan kosong itu yang bikin tagihan bengkak, bukan kipasnya. Kipas angin sebenarnya sudah hemat energi, tinggal kita yang harus lebih bijak menggunakannya. Kalau video ini bermanfaat, coba terapkan 3 tips tadi di rumah kalian dan share ke teman-teman juga ya. Sampai jumpa.